ikut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hanya selesai untuk bahan bacaan. Karena dalam banyak ayat tujuan utama daripada Al-Quran adalah dari nas, dari muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai tata cara, sebagai aturan kita dalam hidup, agar supaya kita ini terarah pada tujuannya, dari mana kita hidup, kemana kita akan hidup, untuk apa kita hidup. Itulah dalam Al-Quran ini kita bisa mengetahui. Maka belajar kita pada Al-Quran sampai kita mati tidak akan selesai. Tak mungkin kamu nanti ketika di sini belajar sendiri, baca sendiri, datang ke pengajian dan sebagainya. Yang penting ada bentuk ikhtiar, usaha dari kita untuk belajar, baca, hafal, mengamalkan, memahami pada isi dari dalam Al-Quran. Karena banyak hal dalam Al-Quran yang sangat-sangat relevan, yang sesuai dengan keadaan kita manusia dalam hidup. Seringkali cerita ada banyak kisah yang kita, kalau kita baca secara sekilas ya, tidak bermakna apa-apa. Tapi kita kalau belajar, mendalami, baru kita mendapatkan makna atau faedah dari. Satu contoh ada di dalam surat Maryam. Surat Maryam sudah berapa? Maryam sasar-sasarnya nama kata dalam Al-Quran. Maka akan digunakan salah satu perikanan tata penyiaran dalam yang itu dari Nabi Isa. Suatu ketika beliau adalah seorang wanita yang enggak neko-neko anak-anak, ibadah buat baik dan sebagainya. Tiba-tiba suatu hari
Jibril datang, kemudian mengabarkan kalau wahai Maria, kamu akan mendapatkan seorang anak yang suci. Kemudian Maria protes sama Jibril. Qalat ma yakunu li ghulamin wa lam yamsasni bashar. Bagaimana saya bisa punya anak sedangkan saya tidak pernah bersentuh dengan laki-laki manapun? Walau aku bahagia dan saya juga gagal orang teratur. Atau PSK istilahnya yang agak halus, benar sama baca benar. Kata Jibril, enggak, ini sudah diputuskan. Apa akan punya anak meskipun tanpa adanya seorang laki-laki yang pernah menjalani hubungan dengan. Kemudian namanya perempuan kata-kata seperti itu. Langsung panik, langsung pikirannya kemana-mana, perasaannya agak berubah. Sekarang Maria mengatakan sendiri dalam Al-Quran, "Qalat ya laitani bitu qabla hadza, wa kuntu ahlan sebelah." Putri aja Jumi Syarfa wa kuntu nasiyan. Kayaknya saya lebih baik mati saja daripada saya harus menanggung seorang anak yang lahir tanpa bapak. Di mana nanti kata kaum ayah, saya melahirkan tanpa orang bapak, tekanan sosialnya, moralnya, malunya, seperti apa? Tapi karena itu sudah takdir Allah, tetap berjalan. Kemudian faja ahal akhwatu ila jil'in nakhlati usabit alaihi al-qabah janiyah. Di saat kandungannya sudah 9 bulan kontraksi perempuan, ya, melahirkan biasanya, ya kalau laki-laki biasanya bayangkan saja, kalau merasakan tidak ya, mungkin perempuan sendiri nanti kalian yang merasakan. Kalau ya sakit lah, mesti kontraksi. Kemudian Maryam menjauh dari keramaian, mengungsi sendirian. Yang diderita Maryam bukan hanya sakit, ya tadi psikis, ya. Takut gimana kata orang-orang, nanti seperti apa saya dicaci orang, seperti apa saya dikucilkan orang, baik ke orang, punya anak tapi tidak ada bapaknya. Sakit fisiknya juga, yaitu karena kontraksi, mau lahiran. Di saat-saat sengsara seperti itu, genting seperti itu, fisiknya sakit, psikisnya sakit, hatinya bingung, pikirannya gak karuan. Apa yang Allah tawarkan Allah, yang Allah suruh pada Ibunda Maryam, huzi ilaih. Jadi Maryam duduk di bawah pohon kurma, lendek. Harusnya kalau Allah bisa untuk menolong Maryam, langsung saja jatuhkan kurmanya, biar langsung dikonsumsi sebagai energi lah, menghasilkan bentuk energi. Tapi tidak, Allah tetap menyuruh Maryam melakukan proses usahanya. Baik Maryam, goyangkan dahan kurmanya. Nanti kurmanya jatuh, terus bisa kamu makan sebagai bahan makanan, sebagai bahan energi. Setelah itu kurmanya jatuh, kemudian Maryam selesai melahirkan dan selamat. Kita tahu nanti ketika setelah lahir, Maryam dicaci maki oleh kaumnya karena lahir tanpa bapak. Terus Nabi Isa yang menjawab sendiri, ini aku. Jadi sejak bayi Nabi Isa sudah bisa ngomong. Salah satu mujizat Nabi Isa. Poinnya apa? Yaitu sakit di dalam kehidupan kita. Semua pernah sakit? Justru kalau kamu tidak sakit malah potensi jadi Fir'aun ya. Fir'aun kan karena nggak pernah sakit jadi jumawa, merasa sehat terus, jadi egonya tinggi, merasa gitu.
Poinnya adalah sesakit apapun kita, sesusah apapun, sesulit keadaan nanti, dan tugasmu itu cuma ikhtiar semaksimal yang kamu bisa. Seperti Maria tadi, ketika sakit hatinya, fisiknya, pikirannya, dia cuma dikasih suruh sama Allah goyang pohon kurma. Tidak mungkin Allah potonglah pohon kurma itu, udah gak kuat kan? Kalau cuma goyang kan masih bisa sehana, goyang. Dan Allah menyuruh kalian itu juga ikhtiar sesuai kapasitas kemampuan saja. Allah nggak menuntut lebih lebih. Masalah hasilnya apa? Serahkan juga semuanya dia harus bisa ada. Meskipun di masa-masa yang sulit, meskipun di masa-masa yang susah, meskipun di masa-masa yang kritis sekalipun. Tugas-tugasnya ikhtiar. Toh kalau di dalam ikhtiar yang meninggal, risiko itu meninggal. Anak kerja, apa segala diri dan sebagainya. Padahal kalau yang dia dengan tungannya sakit, asal sakit. Kalau bapak alhamdulillah, kalau meninggal langsung karena nanti saya itu kan kayak sasa auto jalan auto yang berbuat lama yang kata baik apapun hasilnya apapun hasilnya pasti agak baik. Kalau dulu tinggal ini kalau intinya kamu biar ambil atau gimana. Kalau saya itu berbanding dan kalau disasa, kalau solusi, jadi apa yang harus saya dibahas? Kita dan dia susah sama kita gunakan sesuai yang kamu pikiran, tenaga, waktu, aktivitas. Terus kita rasakan berada. Kan sampai balik, apa yang tidak ada. Saya memang seperti ini orang lain terima, semua orang lain apa-apa. Betul. Ia menunjukkan diri dengan keadaan ini. Kalau orang bermain serasa tidak kuat, apalagi yang saya ini, apalagi yang sudah pelajar, apalagi yang bisa saya belajar terus ini. Jadi bahwa ini bisa apa di tempat manapun pasti akan hidup. Karena memang kita terus juara, tunggu berubah. Kan saya mencatat ayat apa adanya seperti ini tidak malas. Kalau satu bisa, kita baca sih banyak bawa kemudian dia suruh goyang saja, kemudian dia malas saja dimakan dan layar bersasa. Akan perlu belajar berpikir, amati, dikaji dan sebagainya agar kita tidak berkata pikir. Dan terus ayat berapa? Ayat berapa? Yang dalam Al-Quran gabung ke tengah. Jadi itu baca, jadi itu lihat. Terkenal sudah bilang minimal dari orang satu orang dua orang satu orang. Berapa? 133. Kita lakukan beberapa orang 133, 134, terus 135. Ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kuntum ataukah kalian ataukah kalian syuhada jadi saksi ilhal ketika hadir Yaquba pada Nabi Yakub al-mautu kematian ilqola ketika Nabi Yakub berkata dibagi kepada anak-anaknya apa yang dikatakan oleh Nabi Yakub mata buduna ibadi mata buduna apa tak buduna yang kalian sembah apa yang kalian sembah apakah apa yang kalian sembah menjadi setelah matian dia itu anak-anak jawab kata yang jawab ilahaka Tuhanmu wala abadaka dan Tuhan bapakmu ayahmu Ibrahim yaitu Nabi Ibrahim Nabi Ismail Nabi Ishaq ilahan yaitu Tuhan wahidan yang satu dari esa kayak gagal saya nggak bisa nggak ada duanya. Kalau satu bisa kena dibagi kalau mana. Wananu dan kami lalu bapaknya susmuna tunduk kepalaku. Ayat 193 dari surat Al-Baqarah memotret sebuah sejarah masa lalu ketika Nabi Muhammad ditawarkan kaum Yahudi. Baik Muhammad, ayo kami berikan gambar saya saja kepada Yahudi. Karena bangsa dulu Nabi Ibrahim itu nyuruhnya kami tidak. Kemudian ayat ini dibalas ajakan para Yahudi. Maka dijelaskan kamu syuhada. Apa kalian yang ngajak saya jadi saksi dulu? Kok bisa saya lihat seperti itu? Ketika kematian yang datang pada Nabi Yakub. Jadi sebelum mati Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya yang dibukakan. Nabi Yakub tidak ada tentang bahannya, kejahatannya, pengetahuannya, jalalannya, terlihatnya, jabatannya, kadarnya, jaga. Apa yang dikatakan tantangan Nabi Yakub meninggal dan mata itu dan Nabi Bakar. Apa yang sisa setelah saya jaga ada. Kemudian anaknya jawab, kami ini juga yang kami yang susah bahaya itu dan juga kakak-kakak kita dari Ibrahim, Ismail dan Ishak. Yang adalah Tuhan yang sasa Allah Subhanahu. Dari kisah ini kita bisa berharap mengambil beberapa faedah. Yang pertama
Kita hari ini boleh melakukan siapapun. Nanti kalau boleh hari-hari apa? Tarik, tarik sajadah, tari pekerjaan, tari popularitas, tari pembebasan agama dan serah. Tapi yang harus pahami pada akhirnya semua itu tidak teknik. Kalau semua itu tidak jalan tujukan dan untuk ibadah. Yang paling adalah apapun yang kita lakukan dia itu sisinan atau dalam rangka menjalankan Allah. Itu yang akan jadi kas yang menjadi manfaat bukan hanya dunia tapi juga transfer berbeda. Jadi dalam kata kubur setiap orang itu sendirian. Kamu susah sendiri. Gak apa-apa. Tapi ada saatnya nanti kita akan mendadak sendiri di alam kubur kita masing-masing dan menunggu hari ini. Ya. Ada beberapa kisah katanya. Kalau orang yang baik itu bisa saling menunjuk katanya. Kita jadi tahu apa berarti ya. Sekarang ini kita satu saat. Ada suami istri meskipun kuburnya ada rumah. Terus bisa kopi bareng dan belum ada. Barangkali kali ya, kalau namanya yang baik itu punya evaluasi, punya istimewa dari Allah. Bahwa mereka diberikan kebaikan dalam ayat wala sasana lagi yang aku titip bisa dilalui apa baru ini dalam bihim yul sesebut. Jangan kira orang-orang yang meninggal jalan Allah itu mereka mati tidak. Mereka hidup, justru mereka diberikan rezeki oleh. Dan kemudian satu-satunya teman kita, satu-satunya teman sejarah kita adalah amal kita sing. Amal baik, alhamdulillah jadi kawan-kawan yang amal lu ya. Pulang jadi kawan-kawan kita apa? Saya banyak amal kita yang akan menemani dalam kubur. Sembari nunggu hari yang baru ketika yang semuanya rentak berikan kembali. Tapi poinnya adalah pada akhirnya harus ada apapun di dua perintah Allah berkaitan dengan ibadah Allah itu tidak penting. Maka masyarakat akan melakukan bisa kait-kait dengan perintah Allah. Kalau kamu nanti bekerja hati-hati. Atau saya menjalankan usaha mencapai keluarga saya bertanggung jawab. Putri yaitu dan jaga masyarakat diniati menjalankan Allah taat ada suami. Jadi di setiap aktivitas kita mencari kata Tuhan kepada Allah. Kita dalam rangka menjalankan kita apa? Aku bal-balan ini kira-kira Allah. Syukur ibadah saya sehat, biar masyarakat mengabaikan dan enak. Sehat adanya, bagi-bagi enak, bersuami enak. Maka itu kreativitas nanti kira-kira untuk bisa menemukan hubungan apapun aktivitasnya dan kawan-kawan dengan perintah Allah. Yang sudah keluar ibadah yang baru, sholat niat Allah, puasa di luar kita harus kreativitas sendiri untuk bisa menemukan niat dalam hati kita untuk dalam rangka menjalankan insya Allah itu nilai ibadah. Itu yang pertama. Akhirnya yang paling penting adalah pada Allah tidak tanya apa yang dunia, harta berapa yang kumpul, jabatan
apa kayak awal-awal apa di kota-kota atau biar inspirasi orang memberikan manfaat, kan? Memberikan manfaat kita tahu apa yang benar mau mereka. Jadi motivasimu untuk seperti itu kamu kaitkan dengan jalan-jalan kan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anaknya Nabi Yakub ini ada 12 dari Israel pernah kita bahas sedikit. Dan 12 dari 3 istri. Kalau Nabi Yusuf sama Benyamin itu dari istri terakhir. Ya, dari 12 lagi itu beda-beda. Pertama ada 5 yang berapa 5, yang terakhir 2 Yusuf dan Benyamin. Nah, apa yang dikatakan putra-putra yang ketika ditanya mereka menjawab qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Ini juga bagi sudah sering mengulang bahwa kita jangan sampai beragama hanya karena ikut-ikutan. Kalau kita awal-awal karena kita masih kecil karena masih masalah kayak gitu kan. Apa puasa? Wah, bisa puasa kabeh. Apa mau sholat? Biasanya terjadi kabehnya sama di sini. Tapi sekarang kamu butuh, kamu harus punya sadar sendiri bahwa agama itu penting, bahwa itu saya itu. Seperti halnya yang dikatakan para anak Yakub ini. Mereka menjawab dengan penuh kesadaran, oh na'budillahi ya Allah. Saya yang juga Allah akan sadaran adanya diri. Bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan hanya karena ikut tren, bukan hanya karena FOMO. Aku bikin apa? Kata pengajian, wah tren ini kan, buat story di pengajian ya Allah. Maka alasan beragama kamu harus sudah kata dalam diri. Oh agama itu penting, makanya saya jaga. Kalau sholat itu penting, makanya saya sholat. Harus dilatih seperti itu. Kamu harus menemukan kebenaran sendiri terkait. Kita hanya bicara masih, tapi jadi hati. Bisa secara konsep teori, tapi pengalaman, keyakinanmu, sadaramu harus kamu lalui sendiri. Melalui proses berpikir itu sendiri, melalui proses perjuangan ibadah itu sendiri. Itu tidak bisa dibantu orang lain. Orang lain tak bisa bantu bahan saja. Tinggal kamu pikir sendiri apa mau mencapai keyakinan sendiri apa supaya orang sendiri masih sisi. Tidak bisa nyontek, tidak bisa beli, tidak bisa pinjam saja. Harus kamu sendiri yang jual berpikir sampai keyakinanmu sendiri. Itu yang ketika keyakinanmu sendiri itu sudah terbawa, kamu tahu di mana saja, insya Allah akan tetap punya penyakit. Insya Allah akan tetap yang kegabahan. Kamu nanti selesai kerja di pabrik, kerja di kantor, kerja di pasar apa-apa. Banyak yang tidak seolah-olah banyak yang baik. Karena menurut sholat sudah sampai pada keyakinan enggak. Bagi saya sholat yang penting karena ini. Serah orang lain yang sholat atau tidak dan serah orang lain yang baik. Bagi saya ini pilihan. Nah, jadi tidak mudah untuk terbawa arus, terbawa lingkungan, terbawa nasi. Karena mempunyai sadaran sendiri, keyakinan sendiri, dan itu harus diperjuangkan. Harus kamu perjuangkan dengan berpikir, belajar, buat baik terus dan sebagainya. Ya sama kalau kamu sudah dari pondok nanti. Contoh kalau kamu boyok, tanya, ya silakan. Pertanyaannya mungkin tanya mana tak kegunaan berarti. Kamu setelah keluar dari pondok kira-kira kamu bisa membawa keyakinanmu, membawa pemikiranmu, membawa
suka membangun keyakinan sendiri kepada Allah, membangun pikiran sendiri untuk bisa menerima agama, pentingnya Allah di jalan kehidupan. Kalau sudah masuk akal, masuk di hati, insya Allah ya, nambah. Ya, pokoknya satu secara pada akhirnya ya pokoknya nanti lah, kecuali badan kita kepada Allah. Itu yang akan jadi, yang akan kita bawa menghadap Allah. Kemudian yang kedua, semua manusia harusnya bahwa dalam kamu sebagai pelajar harus punya kesadaran sendiri mengapa agama ini penting, mengapa saya harus beragama, mengapa saya harus melakukan ini itu perintah agama. Jangan sampai hanya sekedar ikutan tahu ya kan bodoh karena ada asirannya awal-awal tapi harus kamu bangun. Kalau masih dioprak-oprak, masih berarti mungkin belum sampai pada sadaran diri. Itu yang paling penting, membangun sadaran. Kalau ini paling penting adalah membangun sadaran sendiri. Inilah pada agama. Ya, mumpung di sini ya, coba. Nah, pikiranmu, hati untuk mencapai sadarmu sendiri tentang. Dan lanjutkan ayat 134. Tilka ummatun, itulah umat atau bangsa qad khalat yang telah berlalu. Tilka itulah syarat jauh itu ya. Tilka ummatun itulah umat atau bangsa qad khalat yang telah berlalu. Laha bagi mereka ma apa kasabat yang mereka lakukan atau balasan bagi mereka apa yang mereka laha ma kasabat. Walaupun dan bagi kalian maka untuk apa yang kalian kerjakan. Walaupun dan bagi kalian maka untuk apa yang kalian kerjakan. Walau saluna dan kalian tidak akan ditanya. Walau saluna dan kalian tidak akan ditanya. Amal tentang apapun. Amal tentang apapun. Kanu yang aluna yang mereka lakukan. Dan kalian tidak akan bertanya amal tentang apapun yang aluna yang mereka lakukan. Al-Baqarah surat 134. Semacam menjadi simpulan dari beberapa ayat-ayat sebelumnya. Itulah kisah dari para umat terdahulu dalam ayat sebelumnya.
Cukup jadi pelajaran kita saja atau untuk pelajaran kita saja tenang. Bukan kita jadikan fokus untuk membuka majelis rasa-rasa dalam membahas kain apa pakai seumpama ini pergi ya usahanya besok seumpama itu bukan rasis karena kita akan bertanya tentang perbuatan orang kita akan bertanya perbuatan kita sendiri. Contoh, kamu ditolimi orang, kamu akan ditanya siapa yang mendolimi kamu ada. Kira-kira kamu ketika didolimi, responmu seperti apa? Oh, saya maafkan ya Allah. Lah. Oh ini. Jadi Allah akan tanya apa yang kamu lakukan, bukan orang. Itu yang paling. Kalau ada kasus yang seperti kemarin, saya sampaikan ya. Kalau kita punya kesalahan dengan saudara kita, kemudian ternyata sampai meninggal, kita akan lupakan karena minta maaf. Nanti berarti sistemnya ini tukaran-tukaran apa? Kalau Ustaz sama punya salah sama kamu, belum lupa maafkan, ya besok nanti ada pahala Ustaz yang kasihkan kamu untuk membayar kesalahan. Kamu salah ketemu, belum sempat maafkan, sampai dia meninggal. Ini transfer juga. Kalau tidak punya kebaikan, berarti yang ditransfer adalah dosanya yang ditimpakan kesalahan yang betul. Itu sistem kedua. Yang seseorang adalah kamu ditanya apa yang kamu lakukan di dunia. Harus setelah itu transfer itu. Kalau tidak ada berarti hisabnya cukup di amal. Maka fokus kita terhadap apa yang kita lakukan. Kamu boleh melihat mengamati perbuatan orang lain untuk mencari inspirasi di pelajaran dan ide. Boleh. Jadi kalau kita bahas saja, kedua bilang orang guru itu biasanya membicarakan salah orang biasa itu membicarakan kejadian. Kalau orang luar biasa membicarakan ide atau gagasan. Itu kira-kira bisa. Kira-kira obrolan saja ini dominannya membacakan bicara sama orang lain atau membicarakan kejadian atau membicarakan gagasan itu. Tinggal kita mau tanya apa? Kalau bicarakan kesalahan lain jelas saya dengannya, kecuali contoh buat jelas saya tidak. Kalau bicarakan kejadian boleh saja, biasa saja. Contoh, kamu minggu kemarin habis nonton bioskop, kamu ngobrolnya tentang bioskop seminggu raya, nomor segi bioskop Venezia ini, hilang dalam dulu rasa sama makan ini. Soal lagi, filmnya gini, masih ingat filmnya? Sekarang ada Bapak, ada yang tahu apa? Gak ada ya? Ya memang masalah horor komedi. Kalau horor beneran ya, isinya ada kakek-kakek terus ya. Dan itu kalau jadi parah juga teman-teman. Namanya bicara kejadian. Ya boleh saja. Cuma kalau banyak sekali luar biasa ya, bicarakan itu. Kamu kawan-kawan diskusi tapi penjelasan apa ya? Saya kenapa pertanyaan barangkali apa? Kalau kamu ngobrol makan gimana ya ini seperti ini. Asal jawaban salah benar itu nanti kamu masih belajar. Salah itu tidak masalah, masih belajar.
jawabannya ngawur sekali tidak masalah. Kita tadi saja kalau enggak, yang penting kamu beri alasan dulu, kamu beri alasan dulu, kamu menyusun kata-kata dulu alasan. Kamu pilih ini, kenapa ini, kenapa ini? Itu dulu. Harus sudah sedikit nanti saya memberikan kebenaran. Jangan takut salah, kamu belajar. Satu ayat lagi kita lihat. Waqalu dan mereka berkata, atau Bani Israil. Waqalu dan mereka berkata, kunu jadilah. Jadilah kalian. Hukumnya dan orang Yahudi, al-Nasara atau orang Nasrani. Jadi orang-orang Bani Israil nyuruh pada anak dan para sahabat nyuruh bukan Nasrani. Dan dia yang dia orang Nasrani. Kemudian tahan maka kalian yang akan terserahkan. Kalau maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Tahan maka kalian akan terserahkan atau mendapatkan petunjuk. Qul katakanlah, ya Allah menyuruh pada Nabi Muhammad jawab ajarkan para orang Malaysia. Qul katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim. Justru atau tidak, bal itu bisa justru atau tidak. Millata Ibrahim, kami mengikuti agama Ibrahim. Kalau yang baca tafsir itu sebelum kata millah ada at-tabi'u, kami ikut millata Ibrahim, agama Ibrahim. Hanifan yang lurus, Hanifan yang lurus, Hanif itu. Ya. Wamana dan Nabi Muhammad berkata, Nabi berkata, kita musyrikina dari golongan orang-orang musyrik. Kalau menyebutkan Allah musyrik itu yang menganggap ada Tuhan selain Allah atau ada yang sama dengan Allah. Jadi kan Allah ada dan dirinya itu musyrik. Ya, ayat terakhir yang malam ini jauh kita akan ambil hikmahnya adalah tentang ajakan Bani Israil atau sebuah perintah mereka kepada Nabi Muhammad dan para sahabat untuk ikut dalam agama mereka Yahudi atau Nasrani. Kemudian mereka bilang, kamu akan terserahkan, kamu akan enak, kamu akan senang. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Tidak, bal millata Ibrahim hanifan, saya ikut agama Nabi Ibrahim yang lurus. Pokoknya di sini keberanian untuk mengumumkan jati dirimu, prinsipmu kepada orang yang mengajakmu salah. Kamu diajak temanmu, ayo jalan-jalan, ada rambutan pinggir jalan, ayo ambil orang-orang ini sepi. Nah, langsung cowok langsung sekali lihat-lihatan kan. Kalau kamu punya prinsip, enggak, mending saya lapor daripada nyolong punya orang yang tidak diketahui. Kamu supaya seorang di luar diajak tuh tinggal tuh, gak usah pelajarannya, anu paling kosong dalam. Enggak, saya tetap di sini karena ini masih di dalam sekolah. Wah, cemen, akhirnya kamu dikucilkan, gak balani, dikatakan. Jangan khawatir dan takut. Kalau yang kamu pilih itu dalam rangka
putri seumpama ada cowok datang ke Mbak, punya pacar apa enggak? Enggak mas, kayak dulu. Oh iya, aku enggak jadi pacar, mohon maaf mas. Kalau dengan ada kata tua pacar, tapi kalau ada orang tua saya kalau ya kan, tinggal kau prinsip seperti apa? Enggak. Itu yang dicontohkan yang kita hari apa? Yakin apa? Kalau yang kata ada sesuatu yang benar, Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan ganti yang lebih menyenangkan. Allah akan ganti yang lebih enak-enak. Foto kamu ya, kalau datang kandung seperti itu, ngajak pacaran, enak kelihatannya pacaran, sekilas sederhana. Tapi kalau kamu menolak itu karena kamu tahu itu pelanggaran batas, dan kamu pilih itu enggak. Kalau ngajak jabatan saya enggak. Kalau tapi jangan ngajak saja ya. Kebetulannya rumah orang tua yang selalu saya akan terbuka. Kalau yang kamu lakukan dan kamu pilih prinsip itu, tinggal kamu yakin pasti Allah ganti dengan yang lebih enak, yang lebih menyenangkan, yang lebih berkali-kali lipat dari apa yang ditawarkan oleh maksiat. Cara mungkin sih bisa kelihatan dalam tapi nikmat akan jauh lebih besar jika kita melakukan sesuatu yang dalam beribadah. Ya, tinggi kamu berani yang Bapak itu kembali ke keberanian masing-masing, prinsip masing-masing. Yakin nggak sama saja Allah? Mau nggak seperti yang contohkan? Ya, itu bagaimana beraninya kita mengemukakan, menyatakan prinsip kita kepada orang yang mengajak kita ke kejelekan. Jangan khawatir apabila kamu meninggalkan kejelekan dalam rangka kompensasi yang benar, Allah akan ganti itu dengan yang lebih baik yang ditawarkan oleh kemaksiatan. Pokoknya malam ini Allah juga atau dua barangkali yang bisa masuk ke dalam hati pikiran orang kalau dulu ya kita coba lagi dalam proses lagi ini dia mungkin di atasnya memang punya masalah proses beda-beda. Pokoknya satu jangan